Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, di video ini kita akan belajar mengenal garis tren ataupun trendline. Jadi di video sebelumnya kita belajar tentang support dan resisten yang menggunakan tool line dan trendline. Nah, di sini kita akan membahas untuk mengenal lebih dekat tentang garis tren ya. Kadang yang disebut juga trendline ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman bisa lebih paham lagi, dan jika belum paham untuk belajar support resisten bisa back ke video sebelumnya. Oke. Garis trend yang atau dalam bahasa foreknya sering disebut dengan trendline. Ini merupakan bentuk paling umum dari analisa teknikal yang dasar gitu teman-teman. Dimana dengan trendline ini kita bisa memberikan bisa mendapatkan sinyal reversal, retracement, jual atau beli gitu. Jadi bisa mendapatkan informasi reversal pembalikan secara utuh ataupun retracement, adanya koreksi ataupun jual dan beli. Nah, namun faktanya nih ya teman-teman, banyak trader yang kurang memanfaatkan trendline dalam menganalisa pergerakan harga. Nah, padahal apabila digambarkan dengan benar, trendline dapat memberikan sinyal seakurat metode analisa teknikal lainnya. Jadi kami pun tim menggunakan indikator dan juga menggunakan trendline teman-teman. Jadi untuk sebagai tambahan dalam menganalisa dalam menganalisa di chart teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan trendline ini sebagai acuan untuk transaksi dan analisa lah. Nah, bagaimana menarik garis trend dengan benar? Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana menarik garis trendline. Nah, ini lebih jelasnya lagi seperti ini teman-teman. Pertama, garis uptrend atau bullish. Nah, garis uptrend atau bullish ini ditarik sepanjang titik area support atau lembah, yang berarti di bagian bawah pergerakan harga chart. Nah, jadi ketika pergerakannya dari bawah ke atas lembah 1 dan lembah 2, lembah 2-nya lebih rendah dan lembah 2-nya lebih tinggi, itu bisa dikatakan kita bisa menarik garis trendline bullish. Nah, garis kedua, downtrend atau bearish, garis yang ditarik sepanjang titik area resisten. Jadi kebalikannya teman-teman, ini ditarik dari resisten, dari puncak atau top harga sebelumnya. Nah, yang berarti di bagian atas pergerakan harga chart. Nah, ini saya coba kasih pandangan seperti ini. Nah, misalkan ini lembah 1, ini lembah 2, dan harga sedang seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, ketika dia bergerak gini, kita bisa tarik nih garis trendline. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini puncak 1, di sini puncak 2, ketika harganya seperti ini. Nah, ini bisa kita tarik juga garis trendline untuk downtrendnya. Nah, jadi ada indikasi bahwa harga akan seperti ini. Nah, atau seperti ini. Nah, ini kita bisa bilang seperti video sebelumnya adalah di sini adalah support, di sini adalah resisten. Oke. Selanjutnya, karena ini berupa garis, maka syarat untuk menarik garis adalah kita bisa menemukan dua titik support atau dua titik resisten yang seperti tadi saya jelaskan di gambar. Nah, ekor dalam hal ini diartikan sebagai titik ketiga yang merupakan titik konfirmasi. Maksudnya ekor ini adalah ujung-ujungnya gitu teman-teman. Nah, mudahnya dengan tarik 3 titik memperoleh garis trend yang lebih akurat. Contoh, bagaimana menarik garis trendline? Ada 3 jenis garis trendline pada umumnya: uptrend yang tadi kita biasa bilang bullish, downtrend bearish, sideways dengan keadaan pergerakannya tidak trend gitu teman-teman. Oke.
Nah, seperti ini teman-teman. Ini agak buram. Mungkin kita bisa lihat satu garis trendline ini uptrend, trendline ke bawah ini downtrend, yang hitam 2 ini menjadi garis trendnya sideways, dan ini trendline ini bisa uptrend dan di sini downtrend gitu teman-teman. Oke, titik 1 di sini, titik 2 dan ini titik 3. Di sini low 1, low 2, ini low 3, low 4, low 5 dia mengikuti, dan di sini ada break. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, beberapa hal penting untuk diingat tentang garis trendline. Dibutuhkan setidaknya 2 titik puncak atau lembah. Jadi seperti yang tadi sebelumnya kita bicarakan. Nah, untuk menarik garis trend yang valid tetapi membutuhkan 3 untuk mengkonfirmasi garis trend. Jadi biar lebih valid lagi gitu teman-teman. Nah, garis trend akan semakin kuat atau valid apabila berhasil melalui tes. Nah, di mana pergerakan harga support resisten tidak dapat menerjang break atau tembus gitu teman-teman. Jadi yang seperti kita bilang, ketika sudah terjadi lembah 1, lembah 2 dan menuju lembah ketiga sesuai dengan garis dan candlestick tidak tembus, itu menandakan bahwa garis tersebut adalah valid. Nah, selanjutnya dan yang paling penting, jangan pernah memaksa garis trendline untuk menjadi sesuai dengan kemauan trading kita sendiri teman-teman. Jadi kita juga bisa pelan-pelan belajar bagaimana sih dengan menarik-tarik garis trendline yang baik dan benar. Nah, jika setelah kita dengan benar dan tidak jika setelah kita gambarkan dengan kaidah yang benar dan ternyata tidak cocok, berarti tinggalkan saja asumsi garis trendline tidak tepat untuk dipakai. Nah, dalam aplikasi trading forex atau saham atau yang lain, fasilitas atau tool untuk menggambarkan sebuah garis umum telah disediakan di MetaTrader. Jadi seperti di video sebelumnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan garis trendline. Nah, jadi untuk memutuskan bagaimana analisa menarik garis dari mana ke mana, setiap kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi banyak berlatih, terus banyak mencoba trial pada chart yang sudah ada di MetaTrader. Nah, selanjutnya kita melakukan praktek lagi untuk bagaimana mengenal garis trendline ya teman-teman. Yang kemarin kita belajar mengenal 2 garis line dan trendline, sekarang kita praktek fokus ke trendline-nya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam profit, idealpip.com.